Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan kita lanjutkan di 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara, saya hanya membaca beberapa bagian saja dan tetap saya menyarankan saudara membaca dari ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Eben Hazer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya, mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian: mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, "Antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit." Ya, saudara, perikop sebelumnya menjelaskan bahwa Tuhan menghukum Imam Eli dan anak-anaknya serta umat Israel melalui kekalahan dengan perang dengan orang Filistin. Dan tabut Allah dirampas oleh orang Filistin. Mereka mengira bahwa Yahweh hanyalah salah satu dewa yang boleh disejajarkan dengan dewa-dewa mereka. Sehingga mereka datang dan kemudian mereka mengira Yahweh itu telah kalah begitu ya, kalau dalam konteks pada waktu itu, dari dewa Dagon mereka. Sehingga mereka tuh menyandingkan tabut Allah yang merupakan simbol Yahweh itu dengan dewa Dagon mereka. Nah, Tuhan ternyata menghajar dewa Dagon. Jadi Tuhan benar-benar menyatakan dirinya melalui satu peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang Filistin. Dagon terjatuh dengan muka menghadap ke tanah, ke arah tabut perjanjian Allah. Jadi kayak menyembah gitu ya. Itu sudah di ayat yang kedua. Lalu kemudian kepala dan kaki Dagon terpenggal, tinggal badan saja. Dagon itu bentuknya adalah bagian atasnya itu laki-laki gitu ya, manusia laki-laki, dan bawahnya itu ikan. Jadi hanya tinggal bagian ikan saja yang tinggal pada waktu itu, dan bagian yang manusianya itu terpental sampai dengan dekat pintu. Sehingga artinya secara tidak langsung bahwa dewa Dagon itu menjadi keset bagi Tuhan karena di depan pintu begitu ya, dan mereka tidak berani untuk melangkahi setengah dewanya itu gitu ya. Nah, makanya para imam Dagon itu tidak berani injak pintu itu karena seolah-olah kayak melangkahi dan menjadikan itu keset begitu. Ini adalah sebuah pertanda bahwa Tuhan itu benar-benar berkuasa atas dewa-dewa orang Filistin. Ini gambarannya. Jadi tabut Allah di bagian bawah, dewa Dagon di bagian atas, jadi kayak setengah begitu ya. Jadi kalau ini kayak ini ya, ikan duyung gitu ya. Mitos-mitos ikan duyung ya, mirip demikian. Nah, saudara sekalian, Tuhan menghajar mereka dengan penyakit borok. Kalau saudara, makanya saya berharap saudara membaca seluruh bagian-bagian yang tadi. Dan dewa Dagon itu tidak berbuat apa-apa. Jadi ketika Tuhan menghajar mereka dengan tulah borok kepada bangsa Filistin, terlihat dewa Dagon tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tabut Allah dipindahkan ke kota lain, Asdod, Gad, Ekron. Tetapi tidak ada yang berani menerimanya, karena setiap kali dipindahkan tabut Allah ke kota-kota ini, maka terjadi tulah borok, saudara. Siapa yang mau, saudara? Jadi kayak seperti pandemi, tanda petik begitu ya. Penyakit borok di mana-mana dan bisa menewaskan orang. Mereka benar-benar ketakutan untuk menerima tabut Allah itu sendiri. Saudara, mungkin seringkali Tuhan itu kita sejajarkan dengan hal-hal yang lain, saudara. Kalau boleh kita refleksikan daripada bagian ini. Kita mungkin seringkali mensejajarkan Tuhan itu dengan waktu-waktu yang lain. Dengan uang, dengan waktu. Contohnya,
Hari ini seharusnya saya ibadah. Sudah saya tetapkan saya ingin ibadah online. Tetapi karena ada siaran bola, misalnya begitu ya, di hari Minggu ada siaran bola, maka saya menggeser dulu ibadah saya dengan Tuhan, maka saya mengisinya dengan menonton bola. Kalau dulu menonton tinju di hari Minggu begitu, dan lain sebagainya. Artinya kadang-kadang kita tidak sadar kita mensejajarkan Tuhan itu dengan hal-hal dunia yang lainnya. Sama seperti orang Filistin mensejajarkan Yahweh dengan dewa Dagon. Saudara, di sini kita harus perlu hati-hati dan mawas diri. Kehadiran Tuhan sering kita tolak karena kita masih menikmati dosa. Sama seperti tabut Allah dipindahkan ke kota-kota yang lain. Mereka menolaknya. Sama dengan juga kita. Satu sisi kita ingin menerima kehadiran Tuhan. Tetapi konsekuensi daripada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus menyingkirkan dosa kita. Tetapi kita tidak mau, sehingga Tuhan itu menjadi hiasan dalam hidup kita, dalam hati dan pikiran kita, dan disejajarkan dengan hal-hal yang lain, bahkan dinomor duakan. Karena kita masih ingin menikmati dosa-dosa yang sedang kita lakukan ini. Terima Tuhan berarti siap menerima pembaharuan hidup. Jadi saudara sekalian, kalau kita ingin menerima Tuhan full 100%, jangan dipotong-potong. Supaya kita bisa menerima pembaruan hidup di dalam Kristus. Saudara, jika pada hari ini saudara merasakan kok hidup saya tidak mengalami pembaruan, perubahan, maka kita boleh belajar, mari kita terima Tuhan 100% untuk merubah hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.